Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Damai sejahtera, sukacita, senantiasa kekuatan dari Tuhan ada berlimpah bagi setiap kita, anak-anaknya. Nah, di tema kita di bulan ini tentunya kita masih berbahas, yaitu tentang merdeka oleh kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa panggilan Tuhan bukan untuk kita ketakutan. Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kebenaran, bukan di dalam yang namanya tekanan. Artinya Tuhan tidak menakut-nakuti kita. Tuhan tidak mengintimidasi kita. Tuhan senantiasa menjagai Anda dan saya. Nah, di minggu ini, tema ini yang saya bawakan di pagi hari ini dengan judul Di Tengah Badai Aku Tetap Percaya. Saya mau tanya sama saudara, di sini saudara pernah mengalami badai? Oke. Di sini saudara pernah mengalami tekanan dalam hidup? Banget gitu ya. Di sini saudara sering kali ikut Tuhan deg-degan? Kadang-kala kayak sakit jantung, kadang-kala mesti minum napasin, tarikan napas terus, halo? Ya, memang dalam hidup ini saya katakan buat saudara bahwa itulah hidup. Kita hidup di dunia sudah jatuh di dalam dosa. Nggak ada yang namanya keadaan yang sempurna di dunia ini. Bahkan segala sesuatu itu unpredictable. Selalu ada hal-hal yang tak terduga di dalam kehidupan kita. Artinya kita mau cari keadaan yang sesuai dengan ekspektasi seringkali tidak terjadi. Itu sebabnya dengan tema ini kita percaya bahwa badainya boleh ada. Keadaannya boleh nggak nyaman atau tidak baik-baik saja. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan is firman Tuhan. Apa yang dia firmankan dia pasti genapi bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, ada semua pemikiran yang kuat yang untuk kita percaya begini saudara, bahwa iman itu bukan berarti kita tidak mengalami badai. Iman berarti gini kan, Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya belum kita lihat tapi kita percaya. Nah, orang beriman itu nggak lihat Tuhan, tapi dia percaya Tuhan ada. Kita nggak perlu lihat Tuhan ada di samping kita, pegang kita dan lain sebagainya. Tapi firman-Nya berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Nah, saudara harus pahami bahwa beriman bukan berarti nggak mengalami badai. Iman itu berarti justru di tengah badai kita tetap tahu kepada siapa yang kita percaya. Ini penting. Karena kalau kita bersuka cita, kalau keadaannya baik-baik saja, berarti apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Karena orang yang percaya Tuhan juga begitu. Kalau keadaan baik mereka suka cita atau mereka senang. Tapi kalau keadaannya tidak baik mereka menggerutu dan lain sebagainya. Kita bisa lihat bagaimana Israel berkali-kali mengalami seperti itu. Itu sebuah contoh saudara. Pada waktu perjalanan Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Waktu keadaan baik mereka kayaknya wah sukacita begitu keluar mereka dari Mesir. Tulah ke-10 mereka berkata rasain lu Mesir. Selama ini kalian menyiksa kami, mereka berbahagia bersuka cita. You know apa yang terjadi? Di tengah perjalanan mereka hampir masuk, yaitu ketemu dengan Laut Teberau. Mereka melihat ternyata di belakang mereka ada tentara Mesir yang ngejar mereka lagi. Apakah mereka tetap berkata, Musa kami percaya sebagaimana Tuhan menolong kami dengan 10 tulah. Tuhan akan buat hal yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Musa, apa nggak ada kuburan di Mesir? Gitu. Langsung mereka menggerutu dan lain sebagainya. Nah, ini saya katakan bahwa Tuhan memanggil Anda dan saya untuk percaya kepada Tuhan bukan berarti hidup ini akan ya gak ada tekanan, gak ada tantangan, gak ada badai dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa saudara, badai apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yesaya 40 ayat 31 berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara bisa lihat di sini bahwa dari teks ayat ini, hidup ini sebenarnya saudara harus pahami. Tidak segala sesuatu di dalam hidup ini berjalan sesuai dengan rencana kita. Ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu punya rencana dalam hidup ini. Kita semua masing-masing menikah juga pastinya punya rencana, betul nggak? Berpacaran punya rencana, betul ya? Masuk kerja di sebuah perusahaan punya rencana, bangun bisnis punya rencana. Saya pun juga di dalam pelayanan juga yang saya bangun, saya juga punya rencana. Mungkin kita masing-masing punya rencana, misalkan, tapi rencana-rencana kita tidak terjadi selalu seperti yang kita rencanakan. Misalkan ya, kita merencanakan kesehatan yang baik, tapi tiba-tiba kita sakit. Bisa nggak ngalamin begitu? Ya, kita merencanakan menikah, membangun keluarga yang baik, tiba-tiba muncul masalah dalam keluarga itu. Kita merencanakan bisnis yang berhasil, tiba-tiba di dalam bisnis ada masalah keuangan dan mengalami kerugian. Kita berharap keadaan berubah, tapi
Semakin lama keadaan justru kok semakin sulit. Dan yang paling berat saudara sebenarnya bukan masalahnya. Yang paling berat ya buat orang Kristen adalah begini. Kita udah berdoa tapi kok sepertinya Tuhan diam. Pernah ngalamin begini? Tuhan ini masalahnya banyak nih Tuhan. Kita berdoa, kok sepertinya Tuhan diam, kok sepertinya Tuhan gak ngasih tahu sama kita. Kita mungkin bertanya-tanya begini, Tuhan di mana sih gitu kan? Tuhan saya kan sudah berdoa nih Tuhan gitu. Tuhan kan saya udah jadi orang yang percaya apa yang Tuhan firmankan. Pastor Romi berkali-kali ngajarin untuk percaya, saya udah percaya Tuhan. Tapi kenapa masih terjadi gitu? Halo? Salah gak sih doa seperti ini? Itu manusiawi saudara. Kita bertanya lagi, dan di titik seperti itu sebenarnya kita sedang belajar sesuatu yang sangat penting. Apa yang kita pelajari? Bahwa iman tidak diuji ketika semuanya keadaan baik-baik saja. Tapi iman Anda dan saya diuji ketika kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, di sini maksud saya. Ketika iman kita diuji, ketika kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Anda kalau jadi Sadrak, Mesak, Abednego saudara, diperhadapkan dengan tungku api yang dipanaskan. Mereka begitu taat gak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Mereka gak ngerti harusnya Tuhan bela mereka hari itu juga. Tapi toh mereka harus diikat juga akhirnya. Dan mereka harus dilemparkan ke dalam tungku berapi. Dan bukan cuma diancam doang. Mungkin baru diangkat, tiba-tiba algojonya mati. Jadi mereka tidak jadi dimasukkan ke dalam tungku. Enggak saudara, mereka tetap harus dilemparkan ke dalam tungku berapi. Iman tidak diuji ketika semuanya baik-baik saja. Iman justru diuji ketika kita gak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan panggil saudara bukan untuk ngerti segala sesuatunya. Halo? Tuhan panggil Anda dan saya bukan untuk ngerti segala sesuatunya. Anda dipanggil bukan untuk jadi pandai menganalisa segala sesuatu. Tapi Anda dan saya dipanggil untuk percaya saja. Makanya yang pertama ini, pahami. Badai yang terjadi dalam hidupmu gak berarti Tuhan sedang meninggalkan Anda. Ingat baik, semua yang saya baca di dalam Alkitab, para tokoh Alkitab semuanya mengalami badai. Termasuk yang nulis Mazmur pasal 23. Pada ayat yang keempat dia berkata, Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku dikatakan begini, tidak takut bahaya, sebab engkau beserta aku. Kenapa sih lembah kekelaman ini bahaya sekali? Lembah yang digambarkan oleh Daud adalah tempat kalau di padang gurun saudara, kalau siang terik gitu saudara, itu binatang-binatang tuh bersembunyi yang berbahaya seperti kalajengking gitu ya. Itu bersembunyi, tapi begitu masuk gelap, itu binatang-binatang racun itu pada keluar. Nah saudara bisa bayangkan bangsa Israel berjalan di tempat yang berbahaya seperti itu. Ada ular derik itu berbahaya saudara, beracun fatal. Ada kalajengking di padang gurun itu. Nah saudara bisa lihat perjalanan Israel dalam perjalanan itu berbahaya luar biasa. Tetapi selama 40 tahun mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Makanya saya katakan sama saudara, Daud tidak berkata di dalam teks ayat ini bahwa saya tidak pernah berjalan masuk lembah. Melainkan Daud berkata, sekalipun, sama-sama katakan sekalipun. Iya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, saya nggak ngerti nih, saudara sedang ada di area mana. Saudara sedang masuk ke situasi apa. Artinya begini saudara, dari teks ayat ini, Daud sedang mengatakan, orang yang bersama Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang sudah panggil nama Tuhan, orang yang sudah menyembah Tuhan, sekalipun mereka tetap bisa masuk lembah ternyata. Ingat baik, poin saya yang pertama hari ini. Lembah yang saudara alami, badai yang saudara alami, tidak berarti Tuhan sedang meninggalkan saudara. Bilang amin dulu nih. Orang yang mengasihi Tuhan ternyata bisa juga mengalami kesulitan. Siapa yang duga saudara mengalami situasi yang tidak nyaman dalam hidup Anda? Saudara mungkin berkata, kok gini sih Tuhan? Kan saya sudah bergantung sama Tuhan, kan saya sudah melayani Tuhan. Ternyata kita bisa mengalami situasi yang tidak nyaman. Orang benar ternyata bisa mengalami tekanan juga saudara. Bahkan orang yang berdoa bisa mengalami masa di mana kita nunggu terus doa kita, nunggu lagi masa penantian. Orang yang melayani Tuhan ternyata juga bisa mengalami kelelahan. Siapa yang pernah mengalami kelelahan dalam pelayanannya? Ya kan? Itu dia. Jujur ya, itu manusiawi saudara. Kita bisa mengalami kelelahan. Kita udah korban di dalam pelayanan. Kita udah beri yang terbaik dalam pelayanan. Ternyata apa yang kita lakukan tidak dihargai. Malahan yang dipilih orang lain. Malah lebih dihargai pendapat orang lain. Pernah ngalamin situasi seperti ini? Itulah dia. Saya cuma mau katakan gereja itu manusia saudara isinya. Jadi kalau saudara bertemu dengan situasi yang gak nyaman, itulah manusia. Amin dulu nih. Saudara harus pegangnya Tuhan. Saudara harus berpatokan sama Tuhan. Karena manusia di dalam gereja tetap manusia. Kita gak bisa berharap, di gereja semuanya akan aman-aman. Karena orang di gereja sama malaikat beda-beda tipis.
Haleluya. Kalau saudara harus tahu, malaikatnya jadi buang dari sorga karena jatuh dalam dosa. Jadi saudara harus pahami, di gereja pun tetap isinya manusia yang bisa mengecewakan. Nah, masalah yang ada bukan selalu tanda bahwa kita keluar dari kehendak Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa masalah ini terjadi berarti saya sudah keluar dari kehendak Tuhan. Tidak. Terkadang begini saudara, kenapa sih kita diizinkan masuk lembah? Seperti kata-kata Daud tadi. Ditangkap baik. Sometimes di lembah justru kita mengalami Tuhan yang tidak pernah kita alami pada waktu kita ada di puncak gunung. Halo? Seringkali pada waktu kejayaan kita nggak sulit ngalamin Tuhan gitu. Oh ya lagi enak semuanya. Tapi saudara-saudara mau mengalami Tuhan, Tuhan kadang kala izinkan kita masuk ke lembah agar kita mengalami Tuhan yang selama ini kita nggak pernah alami pada waktu kita dipuji-puji orang. Dan saya jumpai para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, sebelum mereka dipakai dengan luar biasa dalam artian mereka diizinkan Tuhan masuk ke lembah, saudara. Untuk apa? Untuk mereka melihat Tuhan dengan cara yang berbeda. Melihat Tuhan dengan cara yang benar. Melihat Tuhan dengan cara mengandalkan Tuhan dengan lebih lagi. Itu yang terjadi ketika Daud mengatakan teks ayat ini. Mari perhatikan bersama di sini saudara. Ini penting sekali di dalam Yesaya pasal 43 pada ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Perhatikan teks ayat ini saudara, saya highlight di situ. Tuhan nggak berkata begini, tenang Romi, kamu tidak akan melewati air. Oh tenang Romi, kamu tidak akan melewati api. Tapi Tuhan justru berkata begini, aku akan menyertai kamu. Saya nggak tahu di situasi di kantor saudara kayak gimana, apa kayak api di situ. Saya nggak tahu di bos Anda, di bisnis Anda, di pekerjaan Anda, di relationship Anda. Apakah Anda sedang mengalami situasi seperti tenggelam, sulit bernapas gitu, ngap-ngapan, atau saudara mengalami hawa yang tidak nyaman, panas, dan lain sebagainya. Ini penting poinnya saudara. Kata Tuhan begini, aku menyertai kamu. Berkali-kali saya bersama dengan istri saya, Tuhan kenapa kami harus berhadapan dengan situasi ini? Ada pertanyaan-pertanyaan manusiawi kami muncul. Tapi satu hal kami diingatkan selalu bahwa aku menyertai kamu. Kami diajak untuk mengalami sebuah perbedaan pengalaman lagi. Selalu dibawa lagi dalam pengalaman lagi, selalu dibawa lagi. Udah keluar dari situasi itu, masuk lagi saudara. Itu berkali-kali kami mengalami situasi proses terus menerus. Diubahkan dan lain sebagainya. Karena saya jumpai ini penting sekali untuk dipahami. Karena kalau tidak kita mengalami proses ini, manusia daging, kan kita ada daging ya. Manusia daging ini selalu menuntut kita untuk mau nyaman dengan versinya kita sendiri. Ingat baik, Anda dan saya dipanggil bukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Anda, tetapi Anda dan saya dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Yang membuat kita bahagia bukanlah menggenapi kehendak kita, tapi yang membuat kita bersuka cita pada saat kita menggenapi kehendaknya Bapa. Makanya ini perbedaannya. Penyertaan Tuhan tidak selalu berarti Tuhan menghindarkan kita dari badai. Kadangkala penyertaan Tuhan berarti dia berada bersama kita di tengah keadaan badai. Dan saya mau ulangi nih saudara, mungkin hari ini ada seseorang yang mendengar ini, saya mau ulangi pernyataan ini. Badai yang sedang terjadi atau situasi negatif yang sedang terjadi bukan berarti bukti bahwa Tuhan sedang meninggalkan Anda. Garis bawah itu, masalah yang Anda hadapi, tekanan yang Anda hadapi, tantangan yang Anda hadapi bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan Anda. Paham? Amin? Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua berkata begini saudara. Ketika kita nggak ngerti, banyak kali kita nggak ngerti dengan situasi yang terjadi. Kita diajar untuk apa? Untuk belajar berserah. Sama-sama katakan berserah. Ya, gak usah terlalu banyak pusing mikir, kotak-katik dan lain sebagainya. Kalau kita nggak ngerti, belajar berserah. Ada fase dalam kehidupan kita masih berkata begini, Tuhan, saya tahu apa yang saya lakukan. Manusia dosa itu begitu saudara, kalau naturnya. Selalu pengen melakukan seperti yang dia mau. Saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu. Ya, kita mungkin punya kemampuan itu. Tapi pada satu titik, kita akan berkata begini, Tuhan, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Nah ini penting. Pada waktu Anda berkata seperti itu, justru ini fasenya. Ini menjadi penyerahan total yang menjadi nyata dalam kehidupan Anda. Karena selama kita berkata, saya masih bisa pegang kendali ini. Saya masih bisa kontrol ini. Makanya kau tidak bisa mengalami lawatan Tuhan.
Anda belum benar-benar berserah. Mungkin ada anak Tuhan di tempat ini yang berkata begini, Tuhan saya serahkan. Ya kan? Kita berdoa gitu ya, Tuhan saya menyerahkan masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Tapi habis doa begitu kita mulai mikir, tapi gimana Tuhan caranya ya gitu. Doanya gitu kan, saya berserah tapi bisa pikir, gimana ya jalan keluarnya. Atau kita juga berdoa, Tuhan saya percaya Engkau pasti buka jalan. Tapi tolong Tuhan, dalam minggu ini juga ya Tuhan. Kan gitu doa kita. Kita, kita bilang percaya tapi kita minta waktunya waktu kita. Ini bukan penyerahan total saudara. Penyerahan total berkata begini, Tuhan saya percaya kepadamu. Bahkan ketika saya tidak mengerti sekalipun, saya mau tetap percaya kepadamu. Nah ini yang disebut dengan penyerahan total. Dan ini dicontohkan oleh seorang nabi yang bernama Habakuk. Saudara pasti sering baca ayat ini. Habakuk pada pasal 3, 17 dan 18 berkata, sekalipun saya punya pohon ara gak berbunga, saya punya pohon anggur tidak berbuah, sekalipun saya punya pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan gak ada lembu sapi lagi di dalam kandang, habis semua harta dia saudara. Ayat 18-nya, kalau saudara dalam kondisi Habakuk, kira-kira saudara dipecat dari perusahaan Anda, saudara dicopot dari jabatan, Anda difitnah gitu kan, Anda dijauhin dari teman-teman Anda, gak ada lagi yang mau dekat sama saudara, kira-kira saudara bisa bersorak-sorak gak? Tapi ayat ini berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam kesusahanku, bukan? Bukan, dia gak bersorak-sorak atas kesusahan ayat 17-nya, tapi dia bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dia coba flashback kembali apa yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup dia, apa yang Tuhan jaminkan buat dia. Dan ini luar biasanya. Habakuk tidak berkata dia bersukacita karena keadaan yang baik. Tapi Habakuk berkata, namun, sama-sama katakan dengan saya, namun. Kata namun ini kuncinya saudara. Namun artinya apa? Perhatikan, ada keadaan kondisi Anda yang tidak baik. Ada kondisi di mana Anda mengalami situasi nggak nyaman. Namun, walaupun istri saya bikin saya kesel, misalkan suami. Namun, walaupun suami saya pelit, suami saya tidak bertanggung jawab dengan benar. Namun, walaupun saya ditinggalkan anak-anak saya tidak bertanggung jawab. Namun, saudara perhatikan baik. Walaupun bisnis saya ditipu sama teman saya, dibawa kabur modelnya. Namun, ada doa mungkin yang sudah didoakan tapi tidak dijawab. Namun apa maksudnya kata Habakuk? Namun Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tetap Tuhan, bilang amin dulu nih. Perasaan kita bisa naik, bisa turun. Perasaan kita bisa berubah-ubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama dengan keras katakan Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita harus perkatakan itu terus saudara di dalam situasi negatif apapun yang sedang terjadi. Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ini menjadi sukacita, ini menjadi kekuatan pada saat perubahan-perubahan besar terjadi. Makanya orang yang merdeka bukan karena keadaannya baik-baik saja. Tapi dalam segala kondisi dia tetap bisa bersukacita. Itulah orang yang merdeka. Yang ketiga, berserah beda dengan menyerah. Ini penting, hampir mirip kata berserah sama dengan menyerah. Menyerah itu adalah kepada keadaan, dia menyerah sama situasinya. Contohnya gini, ya udah gak ada lagi deh harapan. Ya udahlah mau bilang apa, aduh habis deh hidup saya. Itu orang menyerah saudara. Tapi kalau orang berserah kepada Tuhan, dia bilang begini, saya gak lihat jalannya, saya gak tahu jalannya. Tapi saya tahu kepada siapa yang saya percaya. Itu berserah saudara. Nah seringkali kita kesulitan untuk berserah. Kenapa? Karena kita pikir kita masih bisa pegang dengan kekuatan kita. Dan Paulus seorang yang hebat dengan latar belakang yang luar biasa. Dia bilang sama anak muridnya yang bernama Timotius. Mungkin gak ditulis di sini, tapi saya kutip di sini saudara. 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Dan Paulus berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Gak gampang untuk ngucapin kata-kata begini dalam situasi seperti Paulus. Paulus situasinya adalah tekanan yang begitu banyak. Situasi yang tidak aman buat dia. Tapi dia bisa ngomong begini sama Timotius. Dan surat Paulus kepada Timotius pada waktu dia tulis, dia sedang ada dalam penjara. Nah saudara, kalau dalam penjara tulisannya pasti apa biasanya? Saya susah, benar gak? Saya menderita, aduh tolonglah saya begini. Tidak loh.
Saya baca tulisan Paulus kepada Timotius, surat-surat pribadinya dia, isinya tidak tentang curhatan kesusahan, tapi isinya kata-kata yang menguatkan. Jadi Paulus bisa menulis begini, kenapa? Karena dia tahu kepada siapa yang dia percaya. Saudara dikasih Tuhan, saya nggak ngerti situasi kita masing-masing mungkin berbeda-beda. Tapi satu hal yang saya mau katakan saudara, beda orang menyerah, beda orang berserah. Orang menyerah kehilangan pengharapan. Tapi orang berserah berarti menyerahkan kendali hidupnya sama Tuhan. Ini penting untuk kita lakukan. Menyerah berkata, saya nggak sanggup lagi. Berserah berkata, saya memang tidak sanggup, tapi saya punya Tuhan yang sanggup. Amin. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus di dalam doanya di Taman Getsemani, dia berserah. Dia bukan menyerah saudara. Dia berkata apa di Taman Getsemani? Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Matius 26 ayat 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Sepertinya sebenarnya saudara, apa yang ditunjukkan oleh Yesus itu menjadi contoh teladan bagi hidup kita. Kadang-kala kita harus rela melepaskan bagian yang udah kita susun, yang udah kita desain, yang udah kita rancangkan, diambil orang, disuruh buat orang. Ya udah gak apa-apa saudara. Sometimes kita biarkan saja gak apa-apa. Hidup kita ini bukan tentang kehendak kita kok. Masa sih Tuhan akan membiarkan saudara kehilangan apa yang Tuhan sediakan bagi hidup Anda. Saya selalu baca kitab Amsal berkata begini, janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya mempelajari itu. Saya lihat bagaimana Musa, seorang yang dipakai Tuhan, tetapi dia harus mundur lagi 40 tahun di padang gurun. Sampai Musa berkata begini, saya bukan jenderal, saya bukan siapa-siapa, saya bukan tentara militer, saya bukan pangeran Mesir. Sampai Musa kehilangan jati diri masa lalunya, kejayaan masa lalunya. Baru Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Maaf ya, seringkali kenapa kita mungkin ditunda sama Tuhan untuk dipakai secara ekstra luar biasa. Mungkin. Masih ada kejayaan masa lalu yang kita bawa-bawa dalam hidup kita. Oh dulu saya begini, oh dulu saya hebat, oh dulu saya punya kemampuan, oh dulu. Saya cuma mau katakan sama saudara, selama engkau masih pegang yang lama, Tuhan nggak bisa kasih yang baru. Istri saya selalu ngingetin saya, Pi, lepasin yang lama. Karena Tuhan mau kasih yang baru. Saya harus tinggalin semua kejayaan masa lalu. Jadi kalau orang ketemu saya, kamu Rom yang begini. Oh enggak, itu Rom yang nggak tahu siapa, saya nggak kenal. Saya harus berkata bahwa sekarang saya Romi yang dipanggil Tuhan untuk mengembalakan Zion Church of Christ. Berapa jemaat kamu? Sekian jumlahnya. Saya nggak malu. Kenapa? Karena memang ini yang Tuhan mau, saya ada di sini. Saya mengakui apa yang Tuhan beri hari ini. Saya nggak berpegang pada masa lalu, kejayaan masa lalu. Ketika Musa melepaskan kejayaan masa lalunya, baru Tuhan dipakai dengan luar biasa. Kata-kata yang firman Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada keyakinanmu sendiri. Bukan berarti teori yang dipelajari Musa di Mesir sebagai seorang tentara militer, jenderal, pangeran Mesir, itu tidak dipakai oleh Tuhan. Tetap dipakai saudara. Tapi di sini bedanya. Dulu Musa bersandar sama kekuatan dia. Dulu bersandar pada kejayaan dia. Dulu bersandar kepada, gue pangeran Mesir. Gue bisa bebaskan orang Israel. Ini gue bunuh nih orang Mesir nih. Nah gitu kan. Musa berpikir, saya seorang jenderal, saya punya teknik berperang, saya bisa memandu Israel dan lain sebagainya. Tapi begitu dia 40 tahun kabur dari Mesir dan 40 tahun kemudian baru diterima, dilantik sama Tuhan. Di sini berbedanya. Teknik militernya Musa tetap dipakai saudara. Cara berpikir pelajaran-pelajaran tentang Mesir sebagai pangeran Mesir tetap dipakai. Tapi itu dipakai kendalinya bukan di tangan Musa lagi tapi kendalinya di tangan Tuhan. Paham sampai di sini saudara? Tuhan tidak mengurangi skill Anda masa lalu. Amin dulu nih. Anda pernah belajar sesuatu yang luar biasa di masa hidup Anda, berapa puluh tahun ke belakang. Sekarang ketika bertobat percaya Tuhan Yesus, bukan berarti yang dulu tadi nggak dipakai lagi sama Tuhan. Enggak. Tetap dipakai hanya dengan caranya Tuhan. Amin. Gak kebetulan kan, saudara dulu pernah belajar sesuatu. Betul nggak? Gak kebetulan kan, saudara pernah berteman dengan seseorang dan mempelajari segala sesuatu di masa itu. Semua itu tetap dapat dipakai Tuhan untuk memajukan, untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk jadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Maka di sini saudara harus pahami baik-baik, penyerahan bukan ketika kita berhenti berharap, tapi penyerahan adalah ketika kita berhenti memaksakan kehendak kita sama Tuhan.
Orang-orang yang gagal dalam rumah tangga mereka, seringkali mereka adalah orang yang memaksakan kehendak mereka. Udah jelas-jelas gelap dan terang tidak dapat disatukan. Mereka tetap memilih, itu maksain kehendak. Kan? Orang-orang yang memaksakan kehendak dalam rumah tangga mereka adalah orang-orang yang sama-sama Kristen. Ketika mereka menikah, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka harus saling melayani. Dalam rumah tangga bukan untuk bersaing, tapi untuk bekerja sama antara suami dengan istri dengan porsinya masing-masing. Nah, ketika mereka memaksakan kehendak, makanya mereka chaos dalam kehidupan mereka. Ikut Tuhan bukan memaksakan kehendak kita, tapi ikut Tuhan adalah kita berharap dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi bagi hidup kita. Yang keempat, saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan dari teks utama kita masih balik lagi dalam Yesaya 40 tadi, saudara, teks utama kita. Bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan dikatakan mendapatkan kekuatan baru. Sama-sama katakan kekuatan baru. Lihat teksnya ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kata menanti-nantikan, di sini yang disebutkan adalah, itu menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan bukan berarti kita menjadi orang yang pasif, saudara. Menunggu Tuhan itu begini artinya, kata menanti-nantikan. Adalah tetap percaya walaupun belum melihat. Halo? Tetap percaya walaupun belum melihat. Berkali-kali saya sama istri saya, kita belum lihat, tapi kita percaya. Dan berkali-kali kami buktikan, kami lakukan. Dan kami diajak lagi sama Tuhan ya ke level-level yang lebih besar lagi. Ke level-level selanjutnya. Nah makanya kata menanti-nantikan itu artinya percaya aja walaupun belum lihat. Kalau saudara berdoa, belum dikasih jawaban, jangan berhenti. Seringkali ada tulisan itu kan, PUSH, push, pray until something happen. Biasanya itu kata-kata yang tren. Harusnya kita sebagai anak Tuhan, kalau doa kita belum dijawab, teruslah berdoa. Itu prinsip saudara, terus berdoa. Tetaplah setia saudara, walaupun belum dapat hasilnya. Hei dengar baik, Tuhan panggil kita untuk setia. Saya pernah dikasih contoh saudara, ada seorang pelari gitu ya. Dia ikut lari maraton jarak jauh saudara. Ketika dia ikut lari, kakinya luka, lecet. Yang harusnya dia berhenti, udah gak bisa ikut. Tapi dia terus lari saudara, dia terus lari. Pemenangnya udah dapat, juara 1, juara 2, juara 3. Tapi orang ini gak berhenti saudara, terus saja. Walaupun butuh waktu lama sekali untuk sampai di garis finish, mungkin yang paling terakhir dia. Tetapi yang menarik ketika diwawancara, kenapa kamu terus berlari? Walaupun kaki kamu sudah luka, harusnya kamu berhenti. Dan dia bilang apa? Saya dipanggil bukan untuk berhenti, tapi saya dipanggil untuk berlari sampai akhir. Saudara, Anda dan saya dipanggil Tuhan bukan untuk jadi juara, tapi Anda dan saya dipanggil untuk tetap setia sampai akhir. Amin dulu nih. Itu panggilan Tuhan buat kita. Bergerak, walaupun saudara belum lihat hasilnya, setia aja. Lakukan aja bagian ini. Tetap melayani saudara, walaupun belum ada perubahan. Layani keluargamu, layani pasanganmu, walaupun belum ada perubahan, gak apa-apa. Tetap menyembah Tuhan. Tetap menyembah Tuhan, kata menanti-nantikan. Walaupun engkau sedang berat hati. Saya tertarik dengan Paulus sama Silas. Masih ingat cerita itu enggak? Mereka habis dicambuk. Kisah Rasul 16, saudara buka. Mereka masuk ke penjara, tangannya dipasung, kakinya dipasung. Mereka berdua habis dicambukin saudara. Badan mereka sakitnya luar biasa. Tapi Alkitab mencatat, di tengah malam itu mereka berdua menyembah Tuhan. Dan seisi tahanan di dalam tempat tahanan itu semuanya mendengar mereka bernyanyi. Yang menarik, situasi yang sakit buat mereka, tubuh mereka, mereka tidak berhenti memuji, mereka tidak berhenti menyembah. Dan yang terjadi adalah gempa terjadi saudara. Dan belenggu mereka terlepas, belenggu mereka terbuka. Dan mereka bisa dibebaskan Tuhan. Hari itu mujizat terjadi, kepala penjaranya bertobat menyembah dia. Dan keluarga kepala penjara semuanya bertobat dibaptis. Makanya saya katakan buat saudara, kita harusnya berkata, Tuhan engkau baik. Bukan hanya ketika semuanya baik-baik saja. Tetapi walaupun kita belum memahami apa yang sedang terjadi, kita tetap berkata, Tuhan itu baik. Dan kemudian teks ayat ini berkata begini, menanti-nantikan bukan pasif ya, tapi dikatakan lagi dia mendapatkan kekuatan baru. Apa maksudnya kekuatan baru? Kekuatan baru itu seperti ini saudara, ada masalah yang kita hadapi hari ini bukan dengan kekuatan lama yang kemarin. Maksudnya begini saudara, ada musim baru
berarti ada kekuatan baru. Nah seringkali orang-orang masa lalu suka bilang begini, dulu dia hebat di masa lalu, berhasil dengan situasi masa lalu dan dengan caranya dia di masa lalu. Sekarang ada situasi yang berbeda, dia bilang sama orang, dulu saya berhasil pakai cara ini, sekarang kamu pakai lagi dengan cara ini. Ternyata cara seperti itu nggak tepat, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kata-katanya adalah apa? Ada kekuatan baru. Masih ingat kan cerita pada waktu Daud akan berhadapan dengan Goliat? Terus Saul menawarkan apa? Pakai baju zirah saya. Ini baju zirah saya pakai waktu perang, udah ngalahin. Banyak orang saya bunuh. Saya menang perang berkali-kali dengan baju zirah ini di waktu itu. Sekarang kamu pakai ini, kamu pasti menang lawan Goliat. Dan ketika Daud coba, Daud bilang apa? Saya nggak bisa bergerak katanya. Saya nggak bisa jalan. Malahan ini membuat saya tidak bisa melawan musuh. Akhirnya ditanggalkan, dia nggak mau pakai. Maksudnya adalah begini saudara. Yang dulu jaya, yang dulu dengan cara kita berhasil di masa lalu, belum tentu dengan cara yang sama di hari ini itu akan sama berhasil. Makanya Tuhan selalu adalah apa? Selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Amin. Tuhan itu selalu kasih yang baru setiap hari. Kenapa sih? Hidup ini sebenarnya menjemukan. Bayangin kita hidup 24 jam. Kan apa yang kita lakukan hari ini adalah pengulangan dari hari kemarin. Betul apa enggak sih? Minggu lalu kita ada di sini enggak? Sekarang ketemu lagi enggak? Bukankah kita hanya mengulangi situasi yang sama? Cuman baju kita aja beda, ada yang merah, betul ya? Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang hitam dan lain sebagainya. Ada yang pakai batik di belakang, ya kan? Haleluya. Jadi saudara harus pahami baik. Ini ada situasi yang sama yang kita ulang. Jenuh enggak? Pasti. Tapi Tuhan kasih sesuatu yang baru terus di dalam diri kita. Kalau Tuhan kasih yang baru di dalam diri saudara, kenapa saudara harus dengan cara yang sama terus? Halo? Misalkan si Ronald mimpin pujian, lagu yang waktu dia pimpin pujian dibawa ulang lagi. Nah, Tuhan gak kasih sesuatu yang baru apa dalam diri lu gitu kan. Masa baunya lagunya gitu lagi? Kok gitu lagi? Kan gak mungkin juga, betul gak? Pasti ada sesuatu yang baru lagi yang pengen dia sharing kan. Tuhan juga begitu saudara, Tuhan selalu kasih yang baru lagi. Makanya kekuatan baru ini bicara bukan kekuatan lama yang diperpanjang, enggak. Tapi Tuhan selalu kasih hikmat yang baru lagi, jalan keluar yang baru lagi. Sehingga saudara selalu berbahagia dan bersuka cita. Bilang amin dulu nih. Makanya di sini kenapa sih Tuhan mengatakan ayat ini, menanti-nantikan Tuhan dan mendapatkan kekuatan baru. Artinya Anda dan saya menjadi orang yang bisa, tetapi bukan lagi karena kita bisa, tetapi karena Tuhan bisa. Sehingga kita berubah saudara. Dari self-reliance, dari mandiri buat diri kita menjadi God-reliance. Artinya kita menjadi orang yang ketergantungan sama Tuhan. Orang-orang yang ketergantungan sama Tuhan, dia gak pernah mengalami kekecewaan. Dalam artian Tuhan gak pernah kecewakan dia. Dia selalu punya pengharapan lagi buat masa depannya. Yang terakhir, pengharapan kita bukan lagi pada apa yang Tuhan lakukan. Tapi kepada jati dirinya Tuhan. Makanya ada perbedaan. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Ini beda sekali. Beda dengan saya percaya kepada Tuhan, sekalipun saya belum tahu bagaimana dia akan menolong saya. Dua hal ini berbeda. Yang pertama, saya percaya Tuhan akan menolong saya, itu percaya kepada hasil yang akan Tuhan buat. Tapi yang kedua adalah berpusat pada jati dirinya Tuhan. Karena kalau pengharapan kita hanya kepada pertolongan Tuhan, seandainya pertolongan Tuhan belum terjadi, kita bisa kecewa. Tapi kalau pengharapan kita kepada pribadinya Tuhan, kita bisa berkata begini sama Tuhan, Tuhan, memang saya belum mengerti. Memang saya belum melihat jawabannya. Memang saya nggak tahu jalannya lewat mana. Tapi saya percaya pada janji dan perkataan firman Tuhan. Saudara, perkataan firman Tuhan ya dan amin. Sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan buat saudara, jangan nggak pernah baca Alkitab. Alkitab ini nggak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saya nggak tahu situasi saudara apa. Mungkin saudara lagi sakit. Mungkin saudara lagi ada situasi dalam tekanan perusahaan saudara. Bisnis saudara. Pekerjaan saudara, ada penantian-penantian dan lain sebagainya. Saudara, Alkitab ini tidak pernah tergantung situasinya. Anda dan saya harus terus membacanya dan memperkatakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Karena yang bisa merubah hidup kita cuman apa yang Tuhan katakan. Makanya saya mau katakan sama saudara, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Bilang amin. Tapi janji Tuhan itu dibutuhkan syarat saudara. Untuk saudara mendapatkan janji Tuhan, Anda mesti mengikuti syaratnya. Halo?
Kasih Tuhan, iya aku mengasihimu, iya engkau diampuni, engkau dikasih, engkau ditebus. Tapi untuk mendapatkan janji apa yang di dalam firman Tuhan, Anda mesti melakukan firman Tuhan ini, benar gak sih? Halo? Kalau janji Tuhan saudara tidak saudara mau mendapatkan dan saya mau mendapatkannya, tapi saya tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan, ya tidak terjadi apa-apa saudara. Kita perlu bekerja sama dengan janji Tuhan. Amin. Inilah sebabnya saya mau katakan sama saudara. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 dikatakan, dalam segala hal kata Paulus kami ditindas, namun gak kejepit. Kami habis akal tapi tidak putus asa. Kami dianiaya namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun kami tidak binasa. Ini luar biasa. Paulus bisa berkata dalam keadaan yang dihadapi, tapi dia tidak putus asa. Saya suka kalimatnya, kami habis akal namun tidak putus asa. Saudara, dalam situasi yang kita hadapi, kita bisa habis akal gak? Seringkali. Tapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Walaupun kau habis akal. Karena ketika akal berhenti, menemukan jalannya. Ingat baik, Tuhan tidak pernah kehilangan jalan untuk menuntun Anda. Ini perlu kita pegang. Kita nggak tahu kita harus berbuat apa. Kita sudah berdoa. Kita sudah berusaha, kita sudah menangis. Mungkin kita sudah konsultasi. Kita sudah berusaha cari jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri. Tapi sampai hari ini mungkin belum kelihatan ada perubahannya. Hari ini saya datang sama saudara, hari ini saya sampaikan firman ini. Saya tidak mengatakan memberikan sebuah janji yang membuat saudara bersuka cita. Bahwa besok semua masalahmu akan beres. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Tapi yang saya tahu satu hal ini. Tuhan tetap bersama saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Kalau hari ini engkau belum melihat jalannya, tetaplah percaya. Kalau hari ini Anda belum melihat jawabannya, tetaplah berharap. Kalau hari ini Anda belum mengerti apa yang Tuhan kerjakan, tetaplah berserah. Kalau Anda gak tahu bagaimana semua ini akan selesai, percayalah kepada Dia yang memegang akhir dari segala sesuatunya. Dialah Alfa, Dialah Omega, Dialah Tuhan yang hidup bagi kita.